warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aquila Tuzara dengan NIM 022. Pada kali ini akan mempraktekkan teknik radiografi bisektris pada molar maksila. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang teori dasar teknik bisektris, di mana yang pertama itu kita meletakkan film sedekat mungkin dengan gigi yang akan difoto tanpa dibengkokkan. Lalu yang kedua itu kita menentukan sudut antara long aksis gigi, ini long aksis gigi, dan juga long aksis reseptor, kita tentukan sudutnya. Setelah itu kita taruh ujung tabung sinar X itu tegak lurus dengan garis bisektris, di mana garis bisektris adalah garis tengah antara long aksis gigi dan juga long aksis reseptor. Kita taruh di situ, nanti tegak lurus arah sinarnya dengan garis bisektris. Nah, dengan prinsip-prinsip tadi kita akan memperoleh ukuran gigi yang sama dengan asli pada film. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Pagi Ibu, boleh saya minta Ibu surat konsulnya? Baik, dengan Ibu Lala ya. Nah, Ibu Lala, perkenalkan saya Dr. Gi Aquila Tuzara yang pada kali ini akan menjadi operator pada pemotretan radiografi Ibu. Silahkan duduk Ibu. Nah, sebelumnya ini Ibu Lala ini tinggalnya di Cikuya ya? Ya, usianya 37 tahun, benar. Sebelumnya Ibu apakah pernah melakukan radiografi atau pemotretan seperti ini? Oh, pernah. Kapan itu Bu? Baru 2 bulan yang lalu. Nah, itu tuh Ibu pemotretannya kayak gimana ya? Yang besar atau yang kecil dan di bagian mana? Besar, bagian dada sini ya? Baik, Ibu. Nah, saat ini tidak sedang hamil ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu, berdasarkan surat rujukan yang Ibu bawa, di sini kami akan melakukan teknik radiografi periapikal bisektris, di mana setelah pemotretan nanti itu kegunaannya untuk penunjang diagnosis, sehingga nanti Ibu akan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan yang memang Ibu butuhkan. Nah, untuk prosedurnya sendiri, nanti kita akan melakukan memasukkan film kecil ke dalam mulut Ibu. Kita juga untuk meminta Ibu untuk memegangnya, bisa dengan jari telunjuk maupun jari tengah, karena Ibu kan pada belakang dan belakang pada kanan, maka yang memegangnya itu tangan sebelah kiri. Iya Ibu, iya benar Ibu pegangnya bagian tengah. Setelah melakukan pemotretan ini, Ibu akan merasakan mual, muntah maupun adanya ruam pada kulit. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Di sini kami telah meminimalisir efek tadi dengan mesin yang telah kami optimalkan, dan kami akan memasangkan Ibu apron. Iya Ibu. Nah, apakah Ibu setuju dengan seluruh penjelasan yang telah saya berikan tadi, dan apakah ada pertanyaan lain yang belum Ibu mengerti? Baik Ibu, jika setuju mohon tanda tangan diberi. Terima kasih Ibu. Sebelumnya semua yang dari bahan logam seperti anting, cincin, kalung, gelang, maupun pin, bros, dan lain-lain yang berbahan logam itu harap dilepaskan dulu ya Bu ya. Iya, bisa disimpan sendiri aja Ibu, karena nanti akan mengganggu hasil dari pemotretan nanti. Lalu selanjutnya ada persiapan unit exposure dengan membungkus reseptor serta alat pemegang reseptor dengan plastik untuk kontrol infeksi. Pada gambar sebelah kiri ini contoh reseptor yang telah dibungkus plastik. Lalu pada gambar sebelah kanan adalah alat pemegang reseptor yang telah dibungkus dengan plastik. Lalu selanjutnya ada pengaturan mesin sinar X. Nah, ini tuh meliputi KVP, MA, dan juga waktu. Nah, tapi biasanya yang kita atur itu hanya waktu, karena KVP sama MA itu udah otomatis sendiri dari mesinnya. Nah, karena kita akan memeriksa molar maksila, maka kita akan mengatur waktu mesin itu menjadi 0,35 detik. Baik Ibu, ini apronnya bisa Ibu pakai. Saya pakaikan. Posisikan pasien duduk tegak dengan punggung dan kepala itu tersandar atau tersupport. Nah, karena kita akan memeriksa gigi maksila, maka garis dari tragus hingga alanasi itu harus sejajar dengan lantai. Selanjutnya, melakukan tindakan aseptik bisa dengan mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik maupun dengan menggunakan hand sanitizer. Lalu, menggunakan masker dengan bagian hidung, mulut, dan juga dagu tertutup rapat. Selanjutnya, memakai handskun dari tangan yang lebih operatif terlebih dahulu, pada saya ini tangan kanan. Lalu selanjutnya pakai di tangan kiri, pakai hingga menutupi seluruh jari dan dirasa nyaman. Lalu selanjutnya adalah masukkan film ke dalam rongga mulut pasien dengan bagian putihnya ini, putih film atau yang ada dotnya ini menghadap ke arah datangnya sinar. Lalu minta pasien untuk buka mulutnya. Masukkan film dengan yang arah putih ini mengarah ke arah datangnya sinar dan sedekat mungkin dengan objek yang akan difoto. Dengan objek yang ada di foto itu berada di bagian tengah film. Juga jangan lupa untuk melebihkan 2-3 mm dari oklusal. Selanjutnya menginstruksikan pasien untuk menahan film tanpa membengkokkannya.
Untuk tampak sampingnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, memposisikan kepala tabung ke arah titik penetrasi. Nah, karena kita akan memeriksa molar satu atas, maka titik penetrasinya adalah ditarik garis dari batas terluar mata tegak lurus terhadap garis hayal maksila. Selanjutnya, mengatur sudut vertikal dan horizontal. Pada gigi molar maksila ini, sudut vertikalnya itu plus 30 derajat dan sudut horizontalnya itu 90 derajat. Kurang lebih posisinya seperti ini. Sebelum exposure, instruksikan pasien untuk tidak bergerak dan hanya melihat ke depan fokus pada satu titik. Lalu lakukan exposure dengan posisi operator berjarak 6 langkah dengan sudut 90-135 derajat dari pusat sinar serta berlindung di balik sekat timbal. Nah, baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai, bisa dilepas apronnya dan untuk hasilnya silakan menunggu di luar dulu ya Bu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.